welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지 언제까지라도 같은 곳을 바라봐. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nurlita Rahmania, NIM 2018-57013 dari Program Studi Teknik Industri. Program unggulan saya pada KKN kali ini adalah pendampingan pada UMKM Jamur Tiram Reza Jamur. Pendampingan dimulai dari proses pembuatan backlog jamur tiram. Bahan bakunya antara lain 1 bekatul, 2 serbuk gergaji kayu sengon, 3 dolomit, dan 4 air secukupnya. Setelah tercampur menjadi adonan kering agak basah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik backlog. Proses selanjutnya adalah pengepresan backlog yang bertujuan untuk memadatkan backlog. Setelah dipres, kemudian diberi cincin dan disumbat dengan kapas, kemudian ditutup. Hal tersebut bertujuan agar udara dan hewan tidak masuk dan tidak mengontaminasi backlog. 가장 완벽했던 시간에 우린 바래지지 않았어. 시간을 되돌려 그 리듬 속에 숨쉬고 싶어 always. 오랜 기억 멈춰진 시간 같이 듣던 노랫말들이 어제처럼 선명한 너와 나. I just want to be, I just. Setelah itu, backlog dimasukkan ke dalam lemari steam oven yang mampu memuat sekitar 500 backlog. Backlog kemudian di steam oven selama 6 jam menggunakan bahan bakar oli bekas. Setelah di steam, backlog dibiarkan 2 hari untuk pendinginan. Setelah cukup dingin, backlog disusun dikeluarkan dari steam. Proses selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan menggunakan bibit F1 jamur tiram. Pembibitan dilakukan dengan cara memasukkan bibit ke dalam backlog. Setelah bibit dimasukkan, kemudian ditutup dengan kertas dan dirapatkan menggunakan karet. Kertas penutup yang dipanaskan bertujuan untuk mensterilkan penutup. Dan ini adalah perbedaan backlog yang telah diberi bibit berwarna putih dan yang belum diberi bibit masih berwarna coklat. Setelah menunggu hingga 3 bulan, maka barulah muncul jamur tiram. Jamur tiram dapat dipanen setiap hari. Dengan perbandingan 1000 backlog dapat menghasilkan 15 kg jamur tiram dalam 1 harinya. Setelah dipanen, jamur dibersihkan dari backlog yang menempel. Perawatan dapat dilakukan dengan cara menyemprot backlog setiap harinya 1 kali dalam sehari. Hal itu bertujuan agar udara di sekitar backlog tetap lembab dan jamur dapat tetap tumbuh. Jamur yang telah dipanen dijual ke pengepul atau dijual langsung ke pasar. Dan sebagian jamur dapat dimanfaatkan menjadi keripik jamur. Mulai dari jamur tiram yang disuir, kemudian dicuci bersih. Kemudian jamur dimarinasi dengan menggunakan adonan basah yang telah diberi bumbu.
Jamur yang telah dimarinasi kemudian dibalutkan dengan adonan kering. Dan setelah itu digoreng menggunakan api sedang. Jamur yang telah digoreng ditiriskan minyaknya menggunakan spinner. Pengemasan jamur dikemas dengan kemasan berisi 50 gram dan 100 gram. Dengan 6 varian rasa yaitu original, pedas manis, pedas asin, balado, jagung bakar, dan jagung manis. Keripik jamur dipasarkan melalui Shopee dan Instagram dengan akun bernama Kitaro Keripik Jamur. Demikianlah prokja yang telah saya lakukan. Saya haturkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Syafi'i selaku pemilik UMKM Jamur Tiram Reza Jamur. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiswo selaku Kepala Desa Beru Genjang. Dan kepada Bapak Ahmad Sohibi selaku dosen pembimbing saya dalam melaksanakan tugas KKN di Desa Beru Genjang ini. Teman satu desa KKN saya yaitu Siti Waryanti dan Diah Ayu Srihapsari. Tim KKN IK IAIN Kudus serta seluruh masyarakat Desa Beru Genjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my playground. Oh, 너와 함께라면